24 jam hari ini. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-13 tahun Harian Umum Palembang Express menggelar lomba memancing yang diikuti sejumlah karyawan Sumatera Express Group Ahad kemarin. Peserta terlihat antusias dan penasaran karena beberapa kali tali pancing yang dilempar putus lantaran tidak kuat menahan bobot ikan. Puluhan pemancing mania terlihat begitu serius saat melempar umpan di kolam pemancingan Bang Buyung, Jalan Santoso, Lorong Sanjoso, Kecamatan Sukarami, Ahad kemarin. Para pemancing yang tergabung dalam Geraha Penal Fishing Club ini sedang berburu ikan terberat agar meraih juara lomba memancing yang digelar Harian Umum Palembang Express. Pada menit awal lomba, General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto yang menjadi peserta lomba mendapat ikan patin pertama dengan berat 1,3 kg. Namun sayangnya beberapa tali pancing yang dilempar putus lantaran tidak kuat menahan bobot ikan. Alhasil rekor Mas Tri, Sapaan Tri Nurwanto disusul peserta lainnya Haji Sabtudin yang berhasil menarik ikan seberat 2,6 kg. Berselang 1 jam kemudian, peserta lainnya, Kadir, juga berhasil mendapat ikan dengan berat yang sama. Hingga perlombaan berakhir, peserta lain tidak ada yang berhasil menarik ikan melebihi berat kedua peserta tersebut. Alhasil, Haji Sabtudin berhasil meraih juara pertama dengan berat 2,6 kg dengan waktu paling cepat. Disusul Kadir, kemudian Tri Nurwanto dengan berat 2,3 kg. Hendra 2 kg, Bang Sulai 1,9 kg, Kemas Iklan 1,8 kg, dan Mas Didi dengan berat ikan 1,8 kg. Dalam lomba mancing ini juga diikuti Direktur Utama Sumatera Express Group Haji Muslimin, GM Sumex Intermedia Haji Jazuli, GM Harian Pagi Sumatera Express Haja Nurseri, Pemret Sumex Marta Hendratmo, GM Palembang Pos Dian Pauzen, dan para petinggi Sumatera Express Group lainnya. Dia mengaku tidak ada tantangan berarti dalam lomba memancing ini. Menurut dia, keberadaan kolam pemancingan yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit tidak berpengaruh pada pola hidup ikan air tawar. Ya, setiap pemain itu tentu mempunyai tantangan, hal deg-degan lah gitu ya. Tapi ya namanya kita dalam rangka semarak Palpres, jadi biasa-biasa aja gitu. Nggak begitu, nggak terlalu ada tantangan di sini. Nah, baik kepada rekan-rekan di Palpres, selamat ulang tahun Palpres. Semoga Palpres tetap jaya dan sering-sering melaksanakan lomba seperti ini. Sukses buat Palpres. Sementara itu, Ketua Panitia Cak Kadir menjelaskan lomba memancing diselenggarakan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-13 Harian Umum Palembang Express. Dalam lomba ini setidaknya diikuti 60 peserta yang tergabung dalam Geraha Penal Fishing Club. Dalam kesempatan tersebut, Cak Kadir juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Sumatera Express Group yang ikut memeriahkan HUT ke-13 Palembang Express. Menurut dia, lomba ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar karyawan Sumatera Express Group. Hari ini kami lomba memancing Harian Umum Palembang Express dalam ulang tahun ke Palembang Express ke-13. Di sini pesertanya kita diadakan dengan Sume Group, termasuk Palembang Pos, Palembang Express, Black Jet, Radar Palembang, Pal TV, Sume. Termasuk juga ada percetakan. Lomba peserta sekarang lomba memancing ini kurang lebih 60 peserta pemancing. Nah, itu seluruh grup. Kategori pemenang yang terberat. Dan terberat ya ikan patin yang terberat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah ikut partisipasinya dalam lomba memancing HUT Palembang Express ke-13 terutama Sume Group. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Pemirsa, program pelepasan bibit ikan bagi pasangan pengantin baru secara resmi dilaunching pemerintah Kecamatan Pesema Air Keruh. Program ini dilakukan sebagai langkah dalam mewujudkan Kecamatan Paiker sebagai lumbung ikan di 4 lawang. Setelah dilakukan uji coba selama 2 bulan, program pelepasan bibit ikan oleh pasangan pengantin baru akhirnya diresmikan di pendopoan Kecamatan Paiker. Camat Paiker yang menjadi penggagas program ini, Noperman Subhi, menjelaskan program pelepasan bibit ikan berawal dari keprihatinannya berkurangnya komoditas ikan yang mengaliri 13 sungai di Kecamatan Paiker. Dengan program ini, pihaknya berharap bisa mewujudkan Paiker sebagai lumbung ikan di 4 lawang.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Muara Rungge, Rizal, mengaku sangat mendukung program pelepasan bibit ikan tersebut. Bahkan, dia mendorong masyarakat untuk mematuhi dan mempedomani tata pelaksana pelepasan bibit ikan yang dikeluarkan pihak kecamatan dalam bentuk surat keputusan. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Palembang menjadi tempat alternatif wisata sejarah yang sangat tepat dikunjung lantaran di kota Pempek ini banyak bangunan bersejarah yang tepat untuk dikunjungi, apalagi sambil menumpang mobil jeep bersejarah bareng komunitas jelajah edukasi dan entertainment Palembang Sriwijaya. Belasan jeep antik milik anggota dan pengurus komunitas jelajah edukasi dan entertainment Palembang Sriwijaya atau JIPS melaju pelan menelusuri jalanan kota Palembang Ahad kemarin dalam rangkaian kegiatan Heritage on JIPS. Ersan Benyamin alias Bang Ican selaku ketua JIPS menjelaskan, kegiatan ini sendiri tidak lain mengangkat wisata hingga budaya di Palembang yang memiliki banyak tempat wisata bahkan tempat bersejarah. Dan untuk menambah kental saat kegiatan Heritage on Jeep, sambung Bang Ican, masyarakat menaiki mobil Jeep bersejarah. Sementara itu, Zaim selaku koordinator Heritage on Jeep menjelaskan, kegiatan ini mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Palembang, seperti Lawang Borotan, Gudang Muncit, Gedung Jacobson, hingga Tugu Tentara Pelajar. Ada beberapa spot yang akan kita datangi. Yang pertama ada Lawang Borotan, ya. Kemudian ada kantor wali kota, kemudian Zwembad atau kolam renang zaman Belanda, kemudian kita ke Gudang Buncit, Gedung Jacobson, dan kemudian berakhir di Tugu Tentara Pelajar. Ya, kembali ke meeting point di sini. Ya, tujuan kegiatan ini tentu saja pertama adalah untuk sebagai alternatif pariwisata, ya terutama adalah wisata heritage yang banyak sekali di kota Palembang ini sebagai kota yang sejarahnya sangat panjang gitu. Nah, bangunan heritage-nya banyak, ya cuman kita manfaatkan untuk kita kunjungi dengan menggunakan jeep yang juga heritage. Nah, ini kan kita pakai jeep-jeep lama. Nah, jadi kalau zaman dulu jeep-jeep ini dipakai untuk berjuang, untuk berperang, hari ini jeep ini juga kita pakai untuk berjuang. Berjuang melawan apa? Berjuang melawan lupa. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra memberikan reward kepada 3 anggota Satpol PP Kota Palembang yang membantu anggota Satlantas dari serangan orang tidak dikenal. Dalam kejadian tersebut, ketiga anggota Satpol PP membantu dan menolong anggota Satlantas yang sedang bertugas di Pospol Simpang Angkatan 66 Jumat kemarin. Keberanian 3 anggota Satpol PP Kota Palembang dalam membantu dan menolong saat penyerangan anggota Satlantas Polrestabes Palembang Jumat kemarin patut dicontoh. Aksi ketiga anggota ini pun mendapat apresiasi dari Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra dengan memberikan penghargaan kepada ketiga anggota Satpol PP Kota Palembang tersebut. Ketiga anggota tersebut yakni Wahyu, Afandi, dan Alison. Seperti diketahui, anggota Satlantas yang sedang bertugas di Pospol Simpang Angkatan 66 Bribka Rido Oktonardo mendapat serangan dari orang yang tidak dikenal. Dalam kejadian tersebut, korban mendapat luka tusukan hingga dilarikan ke RS Hermina Palembang. Kita biasa saling mengunjungi satu sama lain. Kita saling mengambil apel untuk menunjukkan bahwa kota Palembang ini sinergitas tetap terjaga. Apalagi saat ini kita melawan musuh bersama COVID-19 yang membuat kota Palembang masih naik turun merah oranye seperti itu. Tapi khusus pada hari ini saya bersama-sama Pak Wali Kota melalui Pak Sekretaris Kota apresiasi dari pimpinan Polda Sumatera Selatan yang saya wakili kepada 3 orang rekan kita dari Satpol PP yang kemarin membantu anggota kami Bribka Redo ketika mendapat serangan dari orang yang tidak dikenal. Di Palembang ini kita semua satu guyup, mulai dari Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda tentunya, kemudian Pak Wali Kota, semua menanyakan keberadaan kondisi anggota kami. Itu merupakan ilmu, merupakan imun yang sangat berharga bagi kami untuk terus menjaga keamanan kota Palembang sehingga menjadi Palembang yang nyaman, Palembang Emas 2024. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengaku kaget dengan penghargaan yang diberikan Kapolrestabes Palembang kepada anggota Satpol PP Palembang.
Dia menilai penghargaan ini merupakan bukti sinergitas dan saling membantu antar instansi saat bertugas di lapangan. Saya sempat kaget sebenarnya ketika Pak Kapolrestabes kontak kita, Pak, saya ingin berikan apresiasi kepada anggota Pol PP. Waduh, ini sangat tersanjung bagi kami, khususnya yang ada di lapangan. Saya langsung kontak Pak Kasat. Itu Pak Kapolres ingin berikan apresiasi terhadap anggota kita. Artinya substansi penting adalah sinergi, seperti kata Pak Kapolres. Sinergi yang sudah terbangun oleh staf-staf kita di lapangan. Mudah-mudahan ini akan ke depan TNI, Polri, Pol PP, dalam hal ini pemerintah kota selalu bersinergi ke depan. Saling bahu-membahu, tidak terkecuali terhadap insiden kemarin. Di tempat yang sama, Kasat Pol PP Kota Palembang GA Putrajaya juga mengaku akan memberikan penghargaan kepada anggota tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.